Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya perpajakan lanjut pertemuan 7. Di topik kedua kita akan membahas terkait pajak masukan, faktur pajak, dan pelaporan PPN. Pajak masukan adalah pajak pertambahan yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Ya. Selanjutnya adalah pajak masukan yang telah dibayar atau pengusaha kena pajak pada waktu memperoleh atau impor barang kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan masa keluaran pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Tempat pengkreditan pajak masukan, yaitu tempat di mana pengusaha kena pajak dikukuhkan. 2 faktor pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Dirjen Pajak. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ya. Perolehan atau pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan atau station wagon, kecuali merupakan barang dagangan yang atau disewakan oleh BKP atau JKP, yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya adalah faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan, dikecualikan dari ketentuan di mana Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang bisa digunakan dalam dunia usaha. Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan faktur pajak berkedudukan dipersamakan dengan faktur pajak, tapi tidak bisa dikreditkan. Selanjutnya adalah pengembalian kelebihan pajak masukan. Prinsip dasar restitusi adalah setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumsi pada umumnya wajib memungut PPN dan wajib menerbitkan faktur pajak. Jadi wajib memungut PPN dan wajib menerbitkan faktur pajak. PPN yang dipungut PKP ini disebut pajak keluaran. Setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atau wajib menerbitkan faktur pajak pada konsumen yang ditunjuk sebagai pemungut PPN tersebut. PPN yang dilaporkan sendiri oleh konsumen yang ditunjuk sebagai pemungut PPN tersebut. PPN yang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN tersebut juga merupakan pajak keluaran yang harus dilaporkan oleh PKP. Penyebab lebih bayar PPN diantaranya adalah pengusaha kena pajak PKM melakukan ekspor barang kena pajak, PKP pemasok pengusaha di kawasan berikat atau PKP berstatus FT, produksi untuk tujuan ekspor. PKP dilakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Mekanisme restitusi PPN dan PPNBM. Ya. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan proses pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan atau SKP lebih bayar apabila jumlah pajak jumlah pajaknya yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang,
Atas kelebihan bayaran tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Kelebihan bayar tersebut dapat diajukan setiap masa pajak atau setiap bulan. Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Dirjen Pajak harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Kemudian apabila telah melampaui jangka waktu tersebut di atas, Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan surat ketetapan lebih bayar pajak harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. Ilustrasi, selama bulan Takvin terjadi kegiatan transaksi usaha yaitu membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan 150 juta dan penyerahan hasil produksi dengan harga jual 145 juta. Berapa selisih pajaknya dan apakah harus disetor ke kas negara atau mengajukan restitusi atau kompensasi. Penyelesaiannya adalah pajak masukan 150 juta, pajak keluaran 145 juta, maka ada selisihnya adalah 5 juta. Karena pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya adalah 5 juta yang dapat direstitusi atau dikompensasi. Sekarang faktur pajak. Faktur pajak merupakan faktur yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak atau sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Setiap penyerahan barang kena pajak atas penyerahan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak harus dibuatkan satu faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketentuan formal dasar pembuatan faktur pajak yaitu faktur pajak memuat keterangan paling sedikit sebagai berikut. Ada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, yang penyerahannya barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, pembeli. Nah, jadi tadi ada penyerahan barang, ada pembeli. Dua adalah jenis barang atau jasa atau jumlah harga jual atau penggantian dan pemotongan harga. Empat adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut. Selanjutnya adalah pajak penjualan plus barang mewah yang dipungut. Ya, faktor pajak memuat keterangan paling sedikit adalah pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut, ya, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Untuk faktur pajak berbentuk elektronik, tanda tangan berupa tanda tangan elektronik. Bentuk faktur pajak yaitu elektronik. Faktur pajak berbentuk elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak. Kalau hard copy yaitu faktur pajak berbentuk kertas adalah faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan peraturan Dirjen Pajak. Ketentuan formal saat pembuatan faktur pajak diantaranya adalah faktur pajak berbentuk wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak. Jadi yang membuat faktur pajak elektronik itu adalah pengusaha kena pajak dengan mengikuti tata cara bagaimana diatur dalam peraturan Dirjen Pajak. Dua adalah kriteria pengusaha kena pajak diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya adalah pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik dan telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik yaitu penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan dari Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa aplikasi e-faktur client desktop, aplikasi e-faktur web base, aplikasi e-faktur host to host. Ya, sanksi. Sanksinya adalah ketika kepada setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak atau bukti penghutang pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,
atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dipidana penjara paling lambat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda dan paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling lama adalah 6 kali dari jumlah dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak. Sekarang pelaporan. SPT adalah mengisi formulir surat pemberitahuan dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan masa PPN merupakan laporan bulanan, ya, jadi bulanan atau periodik yang harus disampaikan oleh pengusaha kena pajak meskipun nihil. Jadi kewajibannya adalah melaporkan setiap bulan, walaupun nihil. SPT, ya, PPN harus disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa akhir pajak. Bentuk dan isi surat pemberitahuan masa serta keterangan dokumen yang harus disampaikan ditetapkan oleh Direktur Pajak. Nah, di sini tadi adalah SPT ini harus benar. Benar itu apa? Benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan lengkap. Lengkap itu adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Jika adalah jelas, melaporkan asal-usul dari sumber objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Nah, mekanisme pelaporan pajak terutang yaitu PKP atau pengusaha pajak membuat SPT masa PPN diisi secara benar, lengkap, dan jelas, ditandatangani dan stempel perusahaan. SPT masa PPN disampaikan setiap masa pajak, melaporkan via manual atau elektronik, menyampaikan bukti pelaporan baik manual maupun hasil. Di PKP ada menerima dan mengeluarkan bukti pelaporan dari PKP wajib pajak. Selanjutnya adalah surat pemberitahuan SPT masa PPN. Berdasarkan peraturan, maka pengelompokan SPT masa PPN menjadi 2 bentuk berdasarkan klasifikasi PKP yang terakit, ya, yaitu SPT masa PPN 111DM itu peruntukan bagi PKP yang menggunakan perhitungan pekerjaan pajak masukan. Dualah SPT PPN 1111 diperuntukkan bagi PKP lainnya. Ya. Fungsi surat SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan, ya, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Penyampaian surat SPT masa PPN itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181 garis miring PMK titik 03 garis miring 2027, ya, bahwa penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cara secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi, ya, atau kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi disingkat ASP, Application Service Provider. Formulir SPT PPN 111 dalam bentuk formulir kertas hard copy dan aplikasi SPT dapat diperoleh dengan cara diambil di KPP atau HP2KP, digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP, diunduh dari websitenya pajak www.pajak.go.id, disediakan oleh SP yang telah ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak. Jadi telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.